Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Japni Rianson. Kali ini kita akan membahas tentang konsumsi. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliahnya makroekonomi lanjutan dan yang diampu oleh Bapak dosen pengampunya, Pak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Kita masuk saja ke dalam materi. Di sini Adam Smith mengatakan bahwa konsumsi adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi. Nah, artinya keputusan konsumsi dari sebuah rumah tangga itu memang mempengaruhi seluruh perekonomian yang berperilaku baik dari jangka pendek dan maupun dari jangka panjang. Gitu. Nah, sedangkan di sini bahwa tingkat tabungan merupakan penentu utama stok dari modal atau kondisi mapan dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, tingkat tabungan itu mengukur berapa banyak dari pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh generasi sekarang, tetapi memang disisihkan untuk masa depannya itu sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Nah, keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka pendek karena perannya itu ditentukan oleh permintaan agregat gitu. Dan konsumsi adalah 2/3 PDB itu pendapatan domestik bruto. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya dalam John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi gitu. Di dugaan Keynes, Keynes menduga ada 3 kecenderungan gitu. Ada 3 dugaan. Keynes membuat dugaan tentang fungsi konsumsi itu berdasarkan introspeksi dan pengamatannya. Nah, yang pertama itu ia menduga dengan kecenderungan mengkonsumsi marginal dan ia mengatakan bahwa jumlah yang dikonsumsi dari suatu dolar tambahan pendapatan merupakan antara 0 dan 1. Dan ia juga mengatakan bahwasannya laki-laki itu memang cenderung sebagai suatu aturan dan rata-rata, dan untuk meningkatkan konsumsi mereka ketika pendapatan itu meningkat, tapi tidak sebesar pendapatan mereka. Dan artinya ketika seseorang mendapatkan suatu uang yang besar, dia biasanya menghabiskan sebagian dan menyimpan pula sebagian gitu. Dan kecenderungan konsumsi rata-rata di kecenderungan konsumsi rata-rata itu turun ketika pendapatan itu naik gitu. Dan menabung adalah sebuah kemewahan bagi mereka, dan jadi artinya dia berharap bahwasannya orang kaya menabung dengan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang yang lebih miskin gitu, yang miskin gitu. Nah, yang ketiga itu Ken berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan utama konsumsi dan suku bunga tidak memiliki peran penting. Selanjutnya ini merupakan persamaan di mana C di sini adalah konsumsi, Y adalah pendapatan yang dibuang, C adalah konstansa, dan C lagi adalah konsumsi marginal. Ini merupakan fungsi konsumsi gitu di persamaannya. Kita langsung ke masuk fungsi konsumsi Ken. Fungsi konsumsi Keynes menggambarkan bahwa fungsi konsumsi dengan tiga properti itu ada 3. Yang pertama kecenderungan konsumsi marginal, yang kedua kecenderungan konsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik, yang ketiga itu konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Di gambar ini bisa dilihat karena ada 3 fungsi konsumsi Keynes. Bahwasanya di sini kecenderungan mengkonsumsi marginal itu MPC gitu. Ini merupakan kemiringan dari sebuah fungsi konsumsi. Nah, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau ini sama dengan konsumsi dan pendapatan gitu.
sama dengan konsumsi dan pendapatan yang dibuang. Yang Y-nya ini pendapatan gitu ya. Pendapatan yang dibuang dan sama dengan artinya sama dengan kemirian garis yang ditarik dari titik asal ke titik pada fungsi konsumsi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke stagnasi sekuler Simon Kuznets. Nah, di sini bisa kita lihat dari berdasarkan fungsi konsumsi Keynes, para ekonom meramalkan bahwa ekonomi akan mengalami apa yang mereka sebut stagnasi sekuler, depresi panjang dengan durasi memang tak terbatas, dan kecuali pemerintah itu menggunakan sebuah kebijakan fiskal, karena dari sebuah kebijakan fiskal itu pemerintah dapat mengontrol gitu untuk memperluas bagaimana permintaan agregat itu. Dan anomali kedua muncul ketika ekonom Simon Kuznets membangun data agregat baru tentang konsumsi dan pendapatan sejak tahun 1869. Nah, ia juga menemukan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan sangat stabil dan dari dekade ke dekade. Nah, selanjutnya kegagalan hipotesis stagnasi sekuler dan temuan Kuznets keduanya menunjukkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata cukup konstan selama periode waktu yang lama. Dan fakta ini menghadirkan teka-teki yang memotivasi banyak penelitian selanjutnya tentang konsumsi. Kita bisa lihat di sini bahwa teka-teki konsumsi jangka panjang atau APC, kita bisa lihat kurvanya di sini. Ini kurva di sini merupakan studi data rumah tangga, dan deret waktu pendek ditemukan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, dan ini mirip dengan dugaan Keynes bahwasanya hubungan ini disebut dengan fungsi konsumsi pendek, tapi penelitian deret waktu yang lama menentukan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata memang tidak bervariasi secara sistematis dengan pendapatan, dan hubungan ini disebut dengan konsumsi jangka panjang. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Ekonom Irving Fisher mengembangkan model yang dengannya para ekonom menganalisis seberapa rasio konsumen yang berwawasan ke depan membuat pilihan antar waktu yang melibatkan periode memang yang dari waktu yang berbeda. Dan model Fisher di sini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi konsumen di preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana kendala preferensi ini bersama-sama itu menentukan pilihan mereka tentang konsumsi dan tabungan. Di kendala anggaran antar waktu, dengan kata lain bahwasannya konsumen menghadapi batasan berapa banyak yang dapat mereka belanjakan yang disebut dengan kendala anggaran, dan ketika mereka memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi hari ini, dan ini mempersus berapa banyak yang akan ditabung untuk masa di depan atau masa depan, dan mereka menghadapi kendala anggaran antar waktu, dan di sini kita mengukur total sumber daya yang tersedia untuk dikonsumsi hari ini dan di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan melihat kendala anggaran konsumen. Di sini bisa kita lihat di kendala anggaran konsumen ini menunjukkan bahwa kombinasi konsumsi menunjukkan konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dipilih konsumen, dan jika dia memilih titik antara A dan B, di sini kita bisa lihat jika ia memilih titik antara A dan B, dia mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatannya pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode kedua. Dan jika dia memilih poin antara A dan C, dan dia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam baris untuk menutupi selisihnya. Kita next. Kita akan masuk ke preferensi konsumen.
Di preferensi konsumen itu mengenai konsumsi dan dalam dua periode memang dapat diwakili oleh kurva indiferen. Dan ini kurva indiferen ini menunjukkan bahwa di sini di kurva indiferen menunjukkan bahwa kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua itu yang membuat konsumen sama-sama bahagia, dan kemiringan pada titik pada kurva indiferen menunjukkan berapa banyak konsumsi periode kedua yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau pengurangan 1 unit dalam konsumsi periode pertama. Dan kemiringan ini adalah tingkat substitusi marginal antara konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua. Dan ini dapat kita lihat, ini memberitahu kita di mana konsumen bersedia mengganti konsumsi periode kedua dengan konsumsi periode pertama. Di preferensi konsumen ini bisa kita lihat di kurva ini bahwa kurva indiferen yang lebih tinggi seperti IC2 ini lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah atau IC1 ini. Jadi rata-rata konsumen semua senang pada titik W. Di titik W ini senang X dan Y, dan tetapi lebih memilih titik Z daripada titik W, X atau Y gitu. Dan selanjutnya kita akan melihat ke kurva optimal konsumen gitu. Di sini bisa kita lihat di kurva optimal konsumen ini bahwasanya konsumen bisa kita lihat di sini bahwa konsumen mencapai ketidakpuasan tinggi dengan memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indiferen gitu. Pada kondisi optimal, kurva indiferen itu bersinggungan dengan kendala anggaran gitu. Bisa kita lihat di sini, ini adalah batasan biayanya, ini adalah konsumsi periode pertama C1 dan konsumsi periode kedua C2 gitu. Jadi di sini bisa kita artikan bahwasannya di sini ada ketidakpuasan konsumen memang tidak mencapai tingkat kepuasan tinggi gitu, yang memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indiferen tertinggi gitu. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada peningkatan pendapatan batasan biaya. Di batasan biaya kita akan masuk ke dalam batasan biaya. Dan di sini peningkatan pendapatan pada periode pertama atau pendapatan periode kedua menggeser ke dalam anggaran keluar gitu, menggeser ke kendala bahwa anggaran itu keluar. Dan jika konsumsi di sini pada periode 1 dan periode 2 ini dan ini merupakan barang normal. Nah, kenaikan pendapatan ini meningkat, dan kenaikan pendapatan akan meningkatkan juga konsumsi periode kedua. Selanjutnya ini merupakan kurva bentuk kurva kendala meminjam gitu. Di kurva ini bisa kita lihat jika konsumen tidak dapat meminjam, ia di sini akan menghadapi kendala tambahan bahwa konsumsi periode pertama tidak dapat melebihi pendapatan periode pertama gitu. Dan ini artinya area yang diwakili oleh kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dipilih konsumen gitu. Selanjutnya kita akan lihat di kurva optimal konsumen. Di kurva ini bisa kita lihat bahwa optimal konsumen dengan kendala pinjaman, yang pertama itu ketika konsumen menghadapi kendala pinjaman. Sini merupakan kendala pinjaman yang A atau B-nya itu kendala pinjaman. Dan ketika konsumen menghadapi kendala pinjaman, ada dua kemungkinan pada panel A dan panel B. Pada panel A itu konsumen memilih konsumsi periode pertama itu lebih kecil dari pendapatan periode pertama, dan sehingga batasan pinjaman tidak mengikat dan tidak mempengaruhi konsumsi pada periode tersebut, periode kedua atau periode selanjutnya.
pada panel B. Nah, batasan peminjaman bersifat mengikat. Konsumen ingin meminjamkan dan memilih titik D. Tetapi karena meminjam tidak diperbolehkan. Jadi pilihan terbaik yang tersedia adalah titik E gitu. Ketika kendala pinjaman mengikat, uang konsumsi periode pertama sama dengan pendapatan periode pertama. Oke, next kita lanjut. Kita lanjut dengan Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Gitu. Di Franco Modigliani dan kolaboratornya Albert Ando dan Richard Bromberg, dia menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari bahwa fungsi konsumsi, bagaimana fungsi konsumsi itu. Dan salah satu tujuannya ini ialah untuk memecahkan teka-teki jika konsumsi itu, yaitu untuk menjelaskan bahwa bukti-bukti yang tampak yang saling bertentangan itu memang muncul ketika fungsi konsumsi dari Ken itu dihadapkan dengan data. Dan menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Menurut Fisher, model Fisher. Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis sepanjang hidup orang dan tabungan. Ini memungkinkan bahwa konsumen itu berpindah pendapatan dari saat dalam hidup ketika pendapatan itu tinggi gitu. Ya, dari berkemungkinan secara sistematis sepanjang hidupnya itu memang ada perpindahan pendapatan gitu. Jadi sepanjang hidup itu memang ada perpindahan pendapatan saat-saat yang telah ditentukan dari pendapat tinggi ke saat-saat kita pendapatan rendah. Jadi ini merupakan salah satu interpretasi perilaku konsumen ini memang menjadi dasar bagi hipotesis siklus hidupnya. Dan hipotesis salah satu alasan mengapa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah itu masa pensiun. Kebanyakan memang orang aja banyak berwacana atau berencana untuk kedepannya itu berhenti bekerja pada usia sekitar 65 tahun atau telah pensiun. Dan mereka berharap pendapatan mereka itu turun saat mereka pensiun. Namun mereka tidak menginginkan penurunan besar. Jadi hanya kecil yang dia inginkan penurunan itu dalam standar hidup mereka. Dalam standar hidup mereka, dan yang diukur dengan konsumsi mereka. Nah, untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka setelah pensiun, dan orang harus menabung selama bekerja. Jadi seseorang atau yang telah sebelum masuk masa pensiun itu dalam proses bekerja atau selama ia bekerja itu ia menabung gitu. Lanjut implikasi. Di sini bisa kita lihat di implikasi ini bahwa karena kekayaan itu memang tidak ada variasi secara proporsi dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun. Nah, ini dapat diartikan bahwa pendapatan tinggi sesuai dengan kecenderungan konsumsi rata-rata gitu. Yang rendah ketika melihat data antar individu atau melihat periode waktu yang singkat. Dan tetapi dalam jangka waktu yang lama, kekayaan dan pendapatan itu tumbuh bersama-sama dan menghasilkan rasionya sendiri yang konstan. Dengan demikian kecenderungan konsumsi rata-rata yang konstan gitu. Nah, kita bisa lihat fungsi konsumsi daur hidup. Di sini bisa kita lihat bahwa model daur hidup itu bahwa fungsi konsumsi daur hidup itu model daur hidup itu mengatakan bahwa konsumsi itu memang bergantung pada kekayaan dan juga pendapatan. Sebagai akibatnya, itu memang ada perpotongan dari fungsi konsumsi gitu. Memang ada perpotongan dari fungsi konsumsi. AW ini memang ada perpotongan konsumsi. Dan ini bergantung pada kekayaan. Dan bisa kita artikan bahwa tadi ia mengatakan bahwa konsumsi bergantung pada kekayaan dan juga pendapatan. Dan jika pendapatan seseorang itu dan kekayaannya itu tinggi, bahwa yang dikonsumsi itu pasti akan tinggi juga gitu. Dan selanjutnya dan ya itu memang bergantung pada kekayaannya. Jadi dapat diartikan bahwa konsumsi itu bergantung dari pendapatan dia itu sendiri dan kekayaannya itu dia sendiri.
dan konsumsi dan tabungan lansia. Kita akan masuk ke dalam konsumsi dan tabungan lansia. Ini merupakan studi kasus. Banyak ekonom telah mempelajari konsumsi dan tabungan orang tua, dan temuan mereka menghadirkan masalah bagi model siklus hidup. Dan tampaknya orang tua tidak menabung sebanyak yang diprediksi oleh model. Dengan kata lain, orang lanjut usia tidak menghabiskan kekayaan mereka secepatnya yang diharapkan jika mereka mencoba untuk meratakan konsumsi mereka selama sisa hidup mereka. Di sini bisa kita lihat di kurva ini AW1 dan AW2 ini. Nah, artinya jika konsumsi bergantung pada kekayaan, maka peningkatan kekayaan menggeser konsumsi ke atas dengan demikian. Nih, dari AW1 ke AW2. Nah, dengan demikian, fungsi konsumsi jangka pendek yang membuat kekayaan tetap konstan dan tidak akan terus bertahan dalam jangka panjang. Dan ketika kekayaan meningkat dari waktu ke waktu. Lanjut, kita akan lihat di sini konsumsi pendapatan, kurva konsumsi pendapatan dan kekayaan selama siklus hidup. Jika konsumen berlancar konsumsi selama hidupnya, seperti yang ditunjukkan oleh garis konsumsi horizontal ini, ia akan menabung, gitu. Ia akan menabung dan mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun. Ia bekerja dan kemudian menabung dan menghabiskan kekayaan selama masa pensiun. Jadi tabungannya itu yang akan dihabiskannya nanti selama masa pensiun. Di sini akhir hidupnya ini dia akan menghabiskan kekayaannya selama masa pensiun. Di penghasilan, dan ini kekayaannya, garis kekayaannya di sini merupakan kurvanya ini. Kita lanjut selanjutnya. Kita lanjut ke Milton Friedman dan hipotesis penghasilan permanen. Milton Friedman mengajukan hipotesis pendapatan permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Nah, hipotesis pendapatan permanen Friedman itu memang dilengkapi dengan hipotesis siklus hidup Modigliani, dan keduanya ini memang secara teori konsumen, Irving Fisher untuk menyatakan bahwa konsumsi seharusnya tidak hanya bergantung pada pendapatan. Dan di sini dia mengatakan bahwa sebuah konsumsi itu memang tidak bergantung pada pendapatan mereka saat hari ini, namun tidak seperti hipotesis siklus hidup yang menekankan bahwa pendapatan mengikuti pola yang teratur sepanjang hidup seseorang. Nah, hipotesis pendapatan permanen menekankan bahwa orang mengalami perubahan acak dan sementara dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Friedman menyarankan agar kita melihat pendapatan saat ini Y sebagai penjumlahan dari dua komponen, pendapatan YP dan pendapatan sementara YT. Artinya Y sama dengan YP tambah YT. Penghasilan permanen merupakan bagian dari penghasilan yang orang harapkan itu memang akan bertahan di masa depan, gitu. Dan pendapatan transitory itu adalah bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan orang persis, gitu. Dengan kata lain, bahwa pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata dan pendapatan sementara adalah penyimpang atau acak dari rata-rata tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi. Menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata itu dia akan bergantung pada rasio atau banyak pendapatan permanen terhadap pendapatan yang pada hari ini atau saat ini. Ketika pendapatan sewa saat ini untuk sementara naik di atas pendapatan permanen, dan kecenderungan ini mengkonsumsi rata-rata untuk sementara turun. Ketika pendapatan saat ini untuk sementara turun di bawah pendapatan permanen, itu kecenderungan konsumsi rata-rata untuk sementara itu naik, gitu. Dan baik, kita akan masuk ke dalam Robert Hall dan random hipotesa. Di sini dapat kita lihat bahwasannya hipotesis pendapatan permanen itu memang didasarkan pada model antar waktu Fisher, gitu.
Ini memang dibangun di atas gagasan bahwa konsumen yang berwawasan ke depan itu mendasarkan keputusan bahwa konsumsi mereka tidak hanya pada pendapatan mereka saat ini, tetapi juga pada pendapatan mereka untuk menerima di masa depan. Nah, dengan demikian artinya hipotesis pendapatan permanen itu menyoroti bahwa konsumsi bergantung pada ekspektasi masyarakat gitu. Nah, sini ekonom Robert Hall adalah orang yang pertama menurunkan implikasi ekspektasi rasio terhadap konsumsi. Dia menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan itu permanen benar dan jika konsumen memang memiliki harapan yang rasional, maka perubahan konsumsi dari waktu ke waktu itu memang tidak dapat diprediksi, dan ketika perubahan dalam suatu variabel tidak dapat diprediksi. Dan variabel tersebut dikatakan mengikuti jalan memang yang acak atau random. Dan menurut Hal, kombinasi hipotesis pendapatan permanen dan ekspektasi rasio itu mengimplikasikan bahwa konsumsi mengikuti jalan acak. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi. Nah, di implikasi itu pendekatan, kita akan berbicara pendekatan ekspektasi rasio terhadap konsumsi itu memang memiliki implikasi tidak hanya untuk peramalan, tapi bagaimana kebijakan ini dapat dianalisis dan analisis kebijakan ekonomi gitu. Nah, jika konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki rasio dan memiliki ekspektasi rasional, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang mempengaruhi konsumsi, dan perubahan kebijakan ini berlaku ketika mereka mengubah harapan dan ketika mereka mengubah harapannya. Dan implikasinya, jika konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi rasio, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang mempengaruhi konsumsi, dan perubahan kebijakan ini berlaku ketika mereka mengubah harapan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.